Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini sama saya Rani. Di sini kita akan membahas gimana caranya kita melakukan import master data dan melakukan transaksi-transaksi terutama di modul counting dan ada sedikit inventory. Oke, untuk langkah pertama tadi yang udah aku lakuin itu adalah bikin database baru. Di sini tuh database-nya namanya UTS ya. Nah, habis itu, setelah itu langkah kedua yang kita lakukan untuk skenario dari case study kali ini adalah membuat company kita, yaitu seperti di soal namanya PT Generasi Mandiri. Jadi gimana caranya untuk bikin, kita ke menu settings, terus di situ ada user dan companies, kita select companies, habis itu kita create. Kita masukin nama perusahaan kita, terus kita masukin jalannya, masukin nomor teleponnya, kita masukin info-info yang dikasih sama soalnya. Kita pilih currency-nya, dan lupa currency-nya kita di sini pakai Indonesia rupiah. Nah, kalau udah kita save, tapi di sini ceritanya aku mau ngasih company-nya logo. Kalau gue apa aja yang kita punya di sini aku pakai foto aku sendiri. Kalau udah kita klik save. Oke, ketika udah di save, kita sekarang create user di mana nanti user ini kita pakai untuk ngelakuin transaksi-transaksi kita sesuai case tadi. Nah, masih dari menu settings, kita di menu bar, abis itu kita select usersnya. Terus biar gampang, kalau aku lebih milih, ini kan sekarang kita lagi login sebagai Michelle admin. Terus di sini aku pakai duplicate. Nah, di sini baru kita ganti infonya biar settingnya itu udah sesuai sama, biar sama gitu. Kalau misalnya kalian mau, kita cross check lagi, habis itu kita klik save. Jangan lupa kita ganti passwordnya. Kayaknya mau ganti email aja karena udah. Langkah selanjutnya yang kita lakuin adalah kita log out dari si Michelle admin ini. Kita sekarang login pakai akun yang udah kita bikin. Nah, sekarang kita udah masuk pakai akun yang tadi udah kita bikin di sini running accountant. Habis itu kita langkah pertama kalau aku sendiri kan udah pernah ngerjain terus sekarang ngulang. Menurut aku yang lebih baik tuh sekarang tuh kayak setup dulu. Jadi pertama yang aku lakuin itu adalah setup yang nggak perlu hal-hal lain tuh payment terms dulu. Di sini kita klik create, habis itu kita masukin payment term-nya sesuai sama yang soal minta. Soal minta 1/10 N per 30, itu artinya kita masukin. Dia bakal ada diskon. Kalau misalnya dalam 10 hari setelah invoice date itu, nah di situ maksimal. Nah, situ yang ini juga kita edit, dutunya 30 hari. Nah, terus karena kita pengen mastiin persenannya dulu nih yang ini, jadi kita naikin ke atas. Situ kita klik save. Nah, ini udah ke save. Sekarang next kita tuh mau bikin chart of account. Kita ke menu chart of account tadi, dari configuration, habis itu accounting chart of account, habis itu kita langsung import. Buat the file, terus kita pilih filenya. Kita masukin, ini dia akunnya, open. Habis itu sebelum kita import, kita tes dulu apakah bakal ada error. Kalau udah aman, bisa langsung kita klik import.
Nah, ini udah ke create semua ya, chart of account kita. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan import terhadap data partner kita. Masih di modul accounting juga bisa. Kita bisa ke menu vendor atau ke menu customer. Terus kita klik nih customer, di situ import file, di situ kita load file. Dan sini kita pilih CSV dari partner kita. Kalau udah bisa dicek lagi. Kalau yang fax tahu aku emang nggak ada, jadi kayak ya udah. Nah, ini semua udah sesuai. Kita tes dulu importnya. Nah, everything seems valid, kita klik import. Kalau kita search PT, partner itu udah ada. Selanjutnya kita akan bikin bank account, import bank account. Sebelum kita import bank account, kita daftarin dulu bank kita. Jadi kalau di case tadi saya, bank account-nya itu ada Bank Muamalat sama Permata Syariah. Di situ kita klik save aja. Kalau dari case tadi bilang Bank Muamalat ini khusus untuk menerima pembayaran utang sama kita bayar utang. Sedangkan Bank Permata Syariah ini untuk pembayaran lain-lain yang data 750.000. Nah, sekarang kita import ke menu bank account, situ kita import dan notify. Kita pilih CSV kita. Seperti biasa kita tes dulu biar nggak ada error. Kalau udah valid, kita klik import. Udah buat deh bank account-nya. Nah, selanjutnya kita mau ngelakuin import terhadap trial balance. Tapi kalau misalnya untuk import itu dulu, kita harus punya jurnal buat nyatet itu. Nah, di sini aku mau bikin ceritanya jurnal untuk si apa namanya trial balance yang mau kita import sebagai beginning balance. Tabnya misalnya shortcut-nya BB. Kalau udah kita save. Nah, sekarang kita untuk nge-import si trial balance itu caranya ke accounting, kemudian journal entries. Di situ kita klik import, load file, kayak biasa. Kita pilih CSV kita. Di situ seperti biasa kita tes dulu importnya. Nah, kalau udah valid, kita klik import. Oke, ini udah kebikin ya. Untuk import master data yang selanjutnya ini berhubungan dengan inventor kita. Jadi kita ke modul inventory, dan yang pertama-tama akan aku lakukan itu sebelum mengimport master data produknya, kita tuh harus sesuai sama case tadi dibilang kalau produk itu bergerak secara AFCO, jadi kita ke produk kategori, terus kita bikin create produk kategorinya, kita namanya di sini secara AFCO. Di situ kita cari ini average cost. Langsung aja kita save. Habis itu untuk import master data produknya, kita ke master data, products, import, load file, lalu kita cari master data produk kita. Ini dia. Open. Kita tes dulu importnya. Everything seems valid, kemudian kita klik import. Oke, barang kita udah ada semuanya. Selanjutnya kita ke operation inventory adjustment. Di sini kita mau ngelakuin import terhadap stok inventory kita. Kita klik aja import, load file, lalu kita pilih CSV kita.
Kolom yang merah-merah, counting date. Kalau ini, kalau nggak salah emang dari sananya nggak ada, jadi cuma inventories buat produk doang, jadi ini udah cukup. Kemudian kita tes import, everything seems valid, kita klik import. Jadi sekarang untuk import-import master data udah selesai. Selanjutnya kita akan mulai ke transaksi. Oke, sebelum kita ngelakuin transaksi, ada baiknya kita tuh langsung setup dulu. Jadi salah satu hal penting yang harus kita setup itu adalah taxes. Di sini ada 2 taxes yang aku bisa identify dari study case aku. Yang pertama itu PPN gede nih ceritanya. Ini tuh untuk PPN dari sales kita. Kita masukin 10%, kemudian tax account-nya ada di value added taxes yang in. Itu kita save. Habis itu kita create lagi PPN 10% juga untuk per case. Jadi maksudnya value edit yang kita save lagi. Nah, setup selanjutnya yang perlu kita lakukan sebelum melakukan transaksi itu adalah setup terhadap jurnal. Untuk ke menu ini, kita melalui configuration, kemudian accounting, kemudian journal. Nah, udah di tab sini kan. Sebelumnya kita udah bikin beginning balance sama kedua bank ini. Kita pencet Bank Muamalat di sini, terus kita edit, kita masukin default debit dan credit account ini ke Bank Muamalat. Kita save, dan berlaku juga untuk Bank Permata Syariah. Di sini kita pencet edit dan masukin defaultnya Bank Permata Syariah. Selanjutnya kita mau bikin 2 jurnal untuk sales sama untuk vendor bills. Nah, yang pertama itu untuk sales atau customer invoices, kita bisa mencet create. Terus kita masukin di sini datanya. Supply kita masukin sales, short code misalnya kita masukin sale, dan default untuk debit dan kreditnya sales. Lalu kita save. Kemudian create lagi yang baru untuk customer, maksudnya vendor bills. Kita masukin type-nya per case. Code-nya dulu. Debitnya ada expense. Self expense bisa search more. Selling expense. Itu kita save. Kalau misalnya jurnal-jurnal kita udah ready, sekarang kita udah siap untuk bikin transaksi melalui Yodi. Oke, tadi ada yang kelupaan juga satu, yaitu jurnal untuk petty cash. Di sini kita pencet create, terus masukin petty cash, cash. Habis itu misalnya kita masukin itu default debit dan credit account-nya petty cash. Baru kita pencet save. Oke, kalau udah kayak gini, kita udah siap untuk ngelakuin transaksi. Kalau dari soal, yang pertama ini adalah untuk voucher kas kecil, kita bisa ke accounting, journal entries, kita create, date-nya 2 April 2017. Nah, reference-nya kan jurnalnya ke petty cash. Nah, account yang ngaruh itu apa di sini? Masukin petty cash-nya kredit sebesar 625.000. Habis itu kita masukin yang debit ini karena pengiriman penjualan jadi berhubungan sama sales, jadi masukin ke modul ini supaya kita bisa langsung cek.
Kalau misalnya udah kita rasa udah benar, bisa langsung kita cek post. Oke, transaksi selanjutnya yang dikasih sama case tadi itu adalah kita melakukan pembayaran kepada vendor kita. Jadi kita bisa ke menu vendor, lalu klik menu payment, langsung create. Kita masukin infonya, kita ada partner kita PT Roda Berputar, kemudian payment jurnal kita masukin karena pembayaran utang sesuai case tadi itu melalui Muamalat, jadi sesuai ini dong Muamalat. Kemudian payment amount sebesar 47.975.000 rupiah. Oke. Terus payment date-nya ini tanggal 3 April 2017. Utang cek. Oke, kalau misalnya dirasa udah semua informasi udah sesuai, bisa langsung kita klik confirm. Oke, ini berarti udah ke post ya. Transaksi selanjutnya adalah kita akan membuat nota kredit. Jadi caranya kita membuat nota kredit itu, kita ke menu customer, di sini credit notes, langsung bisa create. Kita masukin customer kita, di sini PT Karya. Payment terms-nya seperti biasa, invoice date-nya 14 April 2017. Untuk produk sepeda 3 sebesar 2 unit. Di sini harga 2.850.000 dan nggak lupa taxesnya 10%. Kalau datanya sama, bisa langsung kita validate. Oke, di sini nota kredit kita untuk customer PT Karya udah berhasil juga. Oke, selanjutnya kita akan bikin laporan dari transaksi-transaksi kita. Jadi ada journal dan financial statements gitu. Nah, karena aku udah nyoba sebelumnya, jadi lebih gampang kalau misalnya kita ngelakuin configuration dulu terhadap financial reports kita. Selain bisa lalu melalui configuration, terus kita ke account reports, kita juga bisa lewat reporting misalnya. Terus kita klik di balance sheet, drop down-nya, terus kita create and edit. Kita bikin cash flow statements. Karena di soal kita diminta bikin profit loss, balance sheet, dan cash flow statements. Tapi cash flow statements ini belum ada dari Odoo. Jadi kita save. Kita refresh. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita create lagi. Jadi dari contoh yang aku lihat di Google itu, kalau misalnya cash flow itu, ada misalnya cash paid to financing. Kita masukin di sini, type kita pilih account, terus display-nya children with hierarchy, parent-nya jangan lupa masukin cash flow statement. Nah, jadi kenapa accounts, biar kita di sini bisa masukin akun-akun apa aja. Kita masukin di sini dividend. Select. Jadi kita bisa langsung save. Itu kita create lagi. Cash receipt from sales, parent-nya masih cash flow statement. Kenapa parent-nya itu? Supaya nanti di laporan cash flow statement saya ini muncul. Di situ jangan lupa ini supaya nanti akun-akunnya apa aja muncul. Di situ ini sales. Select, kita save. Kita create lagi. Yang terakhir ada cash paid for operation. Settingnya masih sama. Kita masukin semua yang spend. Bisa kita save. Nah,
kalau udah, misal kita mau nampilin balance sheet kita, gimana caranya? Kita di reporting, PDF report. Yang pertama kita diminta soal itu kita balance sheet. Kita klik aja balance sheet-nya, display. Sama di ini, oke, kita klik print. Ini balance sheet kita udah muncul. Kalau kita klik dalam bentuk PDF ya. Nah, ini dia balance sheet kita. Aset, liability-nya sama, berarti dia balance. Nah, di situ sekarang kita mau report dari profit and loss, display debit and credit. Tanggalnya jangan lupa dimasukin. Oke. Tanggalnya sesuai dengan case tadi yang saya terima. Jadi kalau kita klik, ini ada profit and loss. Nah, income dan expense-nya sama. Sekarang kita mau buka cash flow statements. Tanggalnya sama, kita print. Ini cash flow statement kita, sesuai yang tadi kita bikin, cash paid to financing ada, receipt from sales-nya ada, dan paid for operation-nya ada. Dan ini seharusnya jumlahnya balance. Oke, selanjutnya kita akan bikin laporan dari transaksi-transaksi kita. Jadi ada journal dan financial statements gitu. Nah, karena aku udah nyoba sebelumnya, jadi lebih gampang kalau misalnya kita ngelakuin configuration dulu terhadap financial reports kita. Selain bisa lalu melalui configuration, terus kita ke account reports, kita juga bisa lewat reporting misalnya. Terus kita klik di balance sheet, drop down-nya, terus kita create and edit. Kita bikin cash flow statements. Karena di soal kita diminta bikin profit loss, balance sheet, dan cash flow statements. Tapi cash flow statements ini belum ada dari Odoo. Jadi kita save. Kita refresh. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita create lagi. Jadi dari contoh yang aku lihat di Google itu, kalau misalnya cash flow itu, ada misalnya cash paid to financing. Kita masukin di sini, type kita pilih account, terus display-nya children with hierarchy, parent-nya jangan lupa kita masukin cash flow statement. Nah, jadi kenapa accounts? Biar kita di sini bisa masukin akun-akun apa aja. Kita masukin di sini dividend. Select. Jadi kita bisa langsung save. Itu kita create lagi. Cash receipt from sales. Parent-nya masih cash flow statement. Kenapa parent-nya itu? Supaya nanti di laporan cash flow statement saya ini muncul. Di situ jangan lupa ini supaya nanti akun-akunnya apa aja muncul. Di situ ini sales. Select. Kita save. Kita create lagi. Yang terakhir ada cash paid for operation. Settingnya masih sama. Kita masukin semua yang expense. Bisa kita save. Nah, kalau udah, misal kita mau nampilin balance sheet kita, gimana caranya? Kita di reporting, PDF report. Yang pertama kita diminta soal itu kita balance sheet. Kita klik aja balance sheet-nya, display. Sama di ini, oke, kita klik print. Ini balance sheet kita udah muncul. Kalau kita klik dalam bentuk PDF ya. Nah, ini dia balance sheet kita. Aset, liability-nya sama, berarti dia balance. Nah, di situ sekarang kita mau report dari
profit and loss, display debit and credit, tanggalnya jangan lupa dimasukin, tanggalnya sesuai dengan case tadi yang saya terima. Jadi kalau kita klik, ini ada profit and loss. Nah, income dan expense-nya sama. Sekarang kita mau buka cash flow statements. Tanggalnya sama, kita print. Ini cash flow statement kita, sesuai yang tadi kita bikin, cash paid to financing ada, receipt from sales-nya ada, dan paid for operation-nya ada. Dan ini seharusnya jumlahnya balance. Sekarang kita mau bikin jurnal-jurnalnya. Jadi gimana caranya? Coba kita mulai dari petty cash dulu. Gimana? Kita ke reporting, terus kita jurnal audit. Dari sini, tadi kita udah bikin jurnal untuk petty cash. Jadi yang lain bisa kita silang aja dulu. Kita masukin start date-nya sama end date kita, karena accounting ini lagi ceritanya bulan April 2019. Terus kita sort by date. Kita klik print. Oke, jurnal auditnya muncul. Kita klik. Nah, di sini ada jurnal untuk petty cash atau kas kecil. Selanjutnya, kita diminta jurnal untuk penjualan. Penjualan itu kan customer invoices. Settingnya masih sama, kita klik print. Kalau kita buka, nah di sini ada tabelnya. Nah, ini totalnya bisa dilihat di balance. Nah, next, ada jurnal kita beli gitu. Berarti dia itu masuknya ke vendor bills. Kita print. Atau bisa dibilang juga jurnal pembelian. Oke, di sini juga udah ada lagi. Lengkap ya sama label-labelnya. Nah, di sini juga dia balance. Nah, selanjutnya kita diminta untuk nge-report tentang general ledger. Nah, ini bisa dari reporting juga, langsung aja klik general ledger. Terus kita pilih opsi-opsinya di sini, sort by date, composted entries, display. Di situ jurnalnya bisa kita pilih ya, semuanya, karena di general. Oh iya, start date-nya kita karena April, awal sampai akhir April, kita klik print. Oke, ini general ledger ya. Seperti ini. Nah, untuk ngelihat secara garis besar gitu, kayak ada apa aja yang udah kita entry ke dalam transaksi kita di Odoo ini, kita bisa ke menu accounting, terus kita lihat di journal items. Nah, fitur-fitur di sini tuh kita bisa ngegroup by jurnalnya ada apa aja. Misalnya kita pengen ngelihat di setiap jurnal itu ada account payable-nya. Nah, di sini kita bisa ngelihat, misalnya untuk jurnal Bank Muamalat ada sebesar 253.975.000 account payable di debit. Nah, kemudian ini juga bisa lihat ada di kredit untuk beginning balance kita, habis itu juga di vendor bills kita. Atau misalnya kita pengen ngelihat untuk account receivable. Nah, ini juga bisa kelihatan. Nah, misalnya next kita mau ngegroup by account, kita juga bisa ngegroup by account di sini. Nah, di sini kelihatan kan, untuk setiap account debitnya berapa dan kreditnya berapa. Nah, di sini jumlah akhirnya dari jurnal entries yang udah dari entries yang udah kita masukin. Bisa dilihat di jurnal entries-nya. Gitu. Nah, untuk transaksi-transaksi apa aja sih yang udah dilakuin, kita bisa lihat masing-masing di sini. Jadi yang aku rekam itu cuma satu transaksi dari setiap jenis transaksi yang ada di case tadi. Nah, untuk setiap transaksinya bisa dilihat misalnya untuk invoice-invoice yang udah aku buat. Nah, ini ada sekian.
Kemudian ada juga credit notes yang tadi udah dibikin juga. Kemudian lagi customer payments. Nah, untuk vendornya sendiri, kita tadi udah ada transaksi dari kita menerima faktur atau bill dari vendor, kemudian kita minta credit note yang masukin di menu refund ini untuk barang yang kita beli ke vendor, kemudian ada payment yang kita lakuin ke vendor kita. Nah, kemudian juga ada beberapa transaksi yang langsung dimasukin ke journal entries, udah langsung di post ada di journal items. Nah, dia itu ada di jurnal petty cash. Jadi transaksi-transaksi petty cash aku masukin langsung lewat journal entries. Sekian operasi exploring Odoo bersama saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Masukan akan saya terima. Terima kasih.